Yo yo yo, wayai golek duit friend, wayai golek duit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini aku ada sedikit apa ya? Ya agak bingung teman-teman. Agak bingung ini saya. Bingungnya kenapa ya? Aku mau mulai dari mana ini kira-kira yang enak ya? Kita bahas ini nih, yang poin-poin pokok lagi. Jadi begini teman-teman ya, khususnya pemain burung. Kalau bisa ini ya, jangan terlalu apa ya semangat itu perlu ya, tapi buang jauh-jauh ambisimu teman-teman. Kalau kalian berambisi ya tanpa istilahnya gimana ya, ketika kalian dikasih materi A, kalian nggak perlu menanyakan materi B, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Terapkan dulu yang A, fokus dulu yang A, fokus dulu dengan permasalahan burungmu. Ya, kondisinya seperti apa, harus bagaimana, ya, itu dipahami dulu teman-teman. Bukan kamu memahami burung, tapi gimana caranya si burung ini dengan pemahamanmu itu bisa jalan, seperti itu loh. Maksudnya jalan lapangan seperti itu. Tapi kalau kalian ya dimanapun lah, mau diterapkan di kehidupan, mau diterapkan di perburungan, itu sama saja. Yang ada si kayak saya pribadi itu jadi gimana ya, satu masalah belum bisa diatasi oleh teman-teman, tapi teman-teman malah menanyakan materi yang istilahnya belum seharusnya dibahas ataupun dipraktekkan. Seperti itu ibaratnya tuh ketika kita perang ya dengan si A ya, kita kan harus menguasai lingkupnya, menguasai sistemnya seperti apa ya kan, agar bisa terkondisi dengan baik. Jangan kamu berperang dengan A, kamu malah mengatur strategi dengan yang B, yang C, yang A aja belum diatasi. Kalau kalian seperti itu ya, itu nggak akan maju teman-teman, nggak akan paham-paham. Mau sampai manapun, mau sampai hantu blau sana sampai hantu blau loh, tak bahas-bahas, itu nggak bakalan bisa. Berharap jangan diterapkan ilmu nelayan ya, menebar jaring sebanyak-banyaknya agar dapat peluang, dapat ikan banyak. Itu nggak bisa kalau di kehidupan di kehidupan nyata dengan apa ya, yang udah jelas di depan mata. Itu nggak bisa seperti itu, karena ini bukan masalah beradu nasib, tapi dengan keahlianmu ya kan, bisa menguasai materi-materi apa ya, rawatan burung apa enggak, seperti itu loh. Jangan fokus dulu, saya sering mengatakan fokus dulu, nggak usah yang aneh-aneh, pakai ini pakai itu. Kalau memang nggak ngerti, dasarnya dulu dipelajarin teman-teman. Karena kalau kalian memang masih awam terus
contoh ya, di suatu lingkup ini, suatu grup, ada junior, ada senior, dan memang ada yang bermain di belakang layar, hanya senyum-senyum, senyum-senyum lah istilahnya. Junior ini jadi bahan lawaan tapi dia nggak tahu, seperti itu loh. Nah, saya tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi ketika kamu bertanya, akan saya respon ketika pertanyaanmu itu serius. Kalian menanyakan kepada saya permasalahan ini, contoh burung gembung melet ini harus diapakan Om Rio, ataupun penanganannya seperti apa. Saya menjelaskan ya, burung ini harus dijemur secara full, kroto rutin ya, sampai bulunya ambrol, tanda kutip kalau mau sembuh normal. Tapi kalau mau sembari ingin menggantang, ya tetap dimandikan tapi hindari keroto. Mandi jemur tetap tapi hindari keroto, kan seperti itu. Silahkan dipraktekkan, nanti hasilnya itu seperti apa. Nah, ini belum ketemu jawabannya, belum ketemu hasilnya, sudah menanyakan yang lain-lain. Itu nggak bakalan nyantel teman-teman. Jadi sekilas saja, kalaupun burungmu itu sembuh, itu hanya benar-benar suatu kebetulan. Suatu kebetulan, ibaratnya yaitu burung jadi Senin Kemis, 1 kali juara, 2 minggu kondangan, bahkan berbulan-bulan, bahkan saking mumetnya dijual. Seperti itu. Harapan saya itu cobalah satu lingkup ataupun satu kelas ini di dasarnya itu kalian tuh paham dulu sebelum mengikuti yang pakai ini pakai itu udah silahkan disimak saja ya, kalau memang penting. Nanti kalau permasalahan pokok dasarnya itu kalian sudah paham, barulah sharing. Om, saya mau pakai ini, burung saya kan kondisinya seperti ini, kira-kira kalau pakai ini gimana, seperti itu. Dan kalau memang itu memang udah perlu, teman-teman tuh nggak usah menanyakan, pasti saya sodorin. Om, Pak, pakai ini supaya hasilnya lebih bagus, cara pakainya seperti ini, nanti hasilnya burung seperti ini. Seperti itu loh, kurang enak gimana. Jadi nggak perlu teman-teman menanyakan, sebenarnya sudah tak jawab nantinya. Kalau memang kebutuhan teman-teman tuh memang materi itu dibutuhkan, langsung tak kasih, nggak perlu meminta, seperti itu. Nanti kalau teman-teman satu belum selesai udah pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, bukan saya nggak mau respon Pak, bukan saya nggak mau jawab. Kadang memang saya lebih baik diam, karena pertanyaan itu bukan ataupun belum waktunya, seperti itu. Kalau udah waktunya, tanpa teman-teman menanyakan itu udah tak bagikan, seperti itu loh. Untuk khusus teman-teman yang memang di grup ya, grup WhatsApp seperti itu, silahkan sharing yang memang benar-benar bermanfaat, seperti itu. Jangan sampai apa ya, nanti jadi kesulitan sendiri. Jadi pertanyaan serius, teman-teman yang lain menganggap ini gurauan, seperti itu, karena memang sudah terbiasa bercanda. Nah, saya menghindari hal-hal seperti itu, jangan sampai seperti itu. Nanti timbullah rasa kecewa. Wah, saya nanya ini nanya itu, nggak pernah dijawab, nggak pernah direspon. Bukan nggak pernah dijawab direspon, pertanyaanmu yang kemarin itu sudah dipraktekkan belum dan hasilnya seperti apa. Sharing di grup itu untuk sharing Pak, bukan untuk perdebatan hanya sekedar tanya jawab, itu bukan. Sharing, saling memberi masukan, seperti itu, hasilnya seperti ini.
ada beberapa teman-teman di grup itu, memang ada beberapa teman-teman itu yang memang hasilnya seperti ini Om. Selama ini kan nggak ada yang nge-share perkembangannya itu seperti apa. Makanya saya juga diem. Materi satu aja nggak selesai, nggak bisa. Sudah menanyakan materi yang lain. Gitu loh. Untuk teman-teman yang memang udah melewati masa-masa trouble itu dan udah baik, itu nggak jadi masalah. Seperti itu. Ya, jadi ini buat masukan buat teman-teman semua lah ya. Jangan istilahnya nanti yang kasihan itu kalian sendiri. Karena apa? Buang-buang uang, buang-buang waktu, ya kan? Itu rugi banyak Pak, rugi double-double. Kenapa saya mengatakan rugi? Ya kalau mungkin bagi Bapak nggak merasa rugi, itu ya nilai negatif buat diri Bapak. Tapi kalau menurut saya pribadi itu rugi. Rugi karena apa? Teman-teman udah gabung di grup, ya. Itu di grup itu silahkan bertanya, ya. Ketika sudah dijawab itu terapkan dan sharing hasilnya. Bukan cuma bertanya dan bertanya nggak pernah sharing hasilnya seperti apa, kayak gitu loh. Kan itu suatu kerugian yang menurut saya begitu ya, lumayan kerugiannya. Bahkan teman-teman yang lain yang belum gabung di grup aja pengen gabung di grup karena pengen secara langsung dibales pertanyaannya ataupun pas respon lah ya, diberi kesempatan untuk bertanya langsung dan dijawab langsung. Ini udah gabung di grup malah ya pertanyaannya itu bertanya terus tapi nggak pernah sharing hasilnya. Sharing hasilnya tapi hasilnya kondangan, bukan itu yang saya mau. Dengan rawatan seperti itu, dengan suplemen ataupun jamu seperti itu, kondisi burung itu seperti apa, hasilnya seperti apa, kan seperti itu. Jadi teman-teman yang lain tuh ngerti, oh yang di grup juga tahu, oh ini hasilnya seperti ini, kendalamu itu apa, ya kan. Kurang welcome bagaimana, seperti itu loh. Jadi sekali lagi lah buat teman-teman, manfaatkan waktumu ya, manfaatkan waktunya untuk benar-benar sharing ya, tukar pendapat. Adapun kalau memang itu memang istilahnya apa ya, penting, tanyakan dan jangan lupa sharing hasilnya, seperti itu. Manfaatkan waktumu teman-teman, oke ya. Mungkin cukup sekian masukan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.